Halo semuanya, selamat datang kembali di channel alur cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 501. Setelah beberapa saat, Patriark Tua Feng akhirnya pulih. Dia bergumam, bagaimana aku bisa merasa nyaman? Apakah begitu mudah untuk memerintah suatu negara? Feng Xiao adalah seorang jenderal militer. Jika dia mulai menggunakan pikiran dan siasatnya, dia tidak akan mampu melakukannya sama sekali. Sekarang dia sudah menjadi penguasa, aku khawatir negara-negara sekitarnya akan gelisah. Ini tidak mungkin, aku harus buru-buru kembali. Jika aku tidak kembali, aku tidak akan merasa lega. Apakah kamu tidak mendengarkanku tadi? Putramu sekarang lebih kuat darimu. Dia telah mencapai peringkat kaisar bela diri. Selain itu, ketika dia melakukan terobosan, kota itu dihujani berkah surga malam itu. Posisinya sebagai penguasa negara stabil, kamu tidak perlu khawatir orang lain dapat menggoyahkan posisinya. Terlebih lagi, dengan orang-orang kuat yang menjaganya, negara-negara kecil di sekitarnya tidak akan berani menyinggung kekaisaran Phoenixmu. Lin Bo Heng melanjutkan, dari berita yang aku dapat mengatakan bahwa putra dan cucumu bukannya tidak berguna seperti yang kamu katakan. Orang-orangku memberitahuku bahwa kekaisaran Phoenix sekarang stabil dalam segala aspek. Setelah mengetahui apa yang terjadi, negara-negara kecil di sekitarnya mengirimi mereka hadiah ucapan selamat. Negara ini menjadi stabil, baik di dalam maupun di luar, dalam waktu singkat bukan hanya kemampuan putra dan cucumu tetapi juga karena memiliki pelindung yang kuat. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada 4 kultivator inti emas? Tidak ada tentara biasa dari negara kelas 9 yang dapat melawan keempat kultivator inti emas tersebut. Jadi kamu bisa tinggal di sini dan merasa nyaman. Jangan berpikir untuk pergi, kamu juga mendengarnya sebelumnya. Saat Susi pergi, dia mempercayakanku untuk tidak membiarkanmu lolos. Sebagai kakak laki-lakinya, tentu saja aku tidak bisa mengecewakannya. Kalau begitu, kakak, apakah kamu tega mengecewakanku? Patriark Tua Feng ingin menangis tetapi tidak bisa menangis. Dia pikir ini adalah kesempatan bagus untuk kembali, tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa segala sesuatunya aman dan stabil di Kekaisaran Phoenix dan tidak membutuhkan lelaki tua ini untuk datang dan membantu. Orang-orang ini ingin menahannya di sini dan juga Susi. Memikirkan hal ini saja sudah membuat kulit kepalanya mati rasa. Aku hanyalah orang tua yang malang. Aku benar-benar tidak pantas bersama Susi. Kakak, tolong bujuk dia. Dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di kota bulan berawan, namun ketika dia tiba di sini, kekuatannya tidak sebanding dengan mereka. Meskipun dia ingin melarikan diri, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Dia merasakan ledakan kecemasan hanya dengan memikirkannya. Apa yang harus dia lakukan jika Susi takut dia melarikan diri dan kemudian benar-benar memaksanya menikahinya? Dia basah kuyup oleh keringat dingin dan tangan serta kakinya gemetar. Aku setuju, kamu adalah orang tua yang malang. Kamu terlihat jauh lebih tua dariku. Tapi siapa yang bisa disalahkan kalau dia memang orang yang berpikiran satu arah? Aku memang membujuknya. Karena usahaku tidak berhasil, aku ingin membujukmu, tekad Susi begitu tulus padamu, jadi tolong penuhi dia. Bahkan dia tidak bisa menahan tawa. Baiklah, menurutnya mereka pasangan yang aneh dan tidak cocok. Namun, tidak ada pil obat atau obat apapun yang dapat mengembalikan keremajaan orang di dunia ini. Kalau tidak, dia akan mendapatkannya untuk membuatnya merasa lebih baik. Kakak laki-laki, Patriark Tua Feng tidak bisa berkata-kata, dia tidak tahan dengan leluconnya. Itu tidak lucu. Sebaliknya, itu terlalu memalukan. Dia benar-benar tidak punya wajah. Karena hal itu tidak membuahkan hasil, dia akan memikirkan cara lain. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar tidak bisa keluar dari klan Lin. Sebuah rencana terbentuk di benaknya tetapi wajahnya tetap tanpa emosi. Dia memandang Lin Bo Heng yang duduk di seberangnya sambil minum teh. Secercah cahaya muncul di matanya, dia bertanya, kakak, aku sudah berada di sini selama beberapa waktu. Bukankah seharusnya aku keluar jalan-jalan? Lin Bo Heng telah hidup selama hampir 100 tahun. Mungkinkah dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Patriark Tua Feng? Dia hanya menatapnya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, jika kamu ingin keluar, biarkan Susi menemanimu. Sudah bertahun-tahun kamu tidak ke sini, banyak perubahan di tempat ini. Senang rasanya berjalan-jalan dan melihat-lihat. Kakak, sejujurnya, aku hanya ingin bersembunyi saat melihat Susi.
Aku sangat takut padanya. Patriark tua Feng tidak meminum tehnya tetapi menyesap labu anggurnya. Jika kamu memberitahu putra dan cucuku tentang hal ini, bagaimana aku bisa menanggungnya? Lin Boheng tidak senang mendengarnya. Wajahnya jatuh. Apa, Susi tidak sesuai dengan keinginanmu? Kamu malu. Kaulah yang membuatnya menunggu bertahun-tahun, namun kamu hanya memikirkan wajah tuamu itu. Mengapa kamu tidak memikirkan berapa banyak gosip yang harus ditanggung seorang wanita selama bertahun-tahun? Mengapa kamu tidak berpikir betapa sulitnya dia melakukan itu? Kakak, kamu tahu aku tidak bermaksud seperti itu. Patriark tua Feng menghela nafas, dia tidak tahu harus berkata apa. Jika ini terus berlanjut, semakin banyak dia berbicara, akan semakin kacau. Lin Boheng meletakkan cangkir tehnya dan berdiri. Kamu sangat mengenal klan Lin kami. Tidak ada batasan atas gerak-gerikmu di kediaman kecuali kamu dilarang melarikan diri, kamu dapat pergi kemanapun kamu ingin pergi dan mengunjungi tempat manapun yang kamu inginkan, aku sudah menceritakan semuanya kepadamu. Orang-orang di kediaman tidak akan berani untuk tidak menghormatimu. Apakah kamu masih memiliki sesuatu yang membuatmu tidak puas? Lagi pula, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Sekarang kamu berada di klan Lin, bukankah kita harus berkumpul dan minum? Tapi lihat dirimu, kamu bersembunyi sepanjang hari di rumah ini. Terlebih lagi, kamu sudah bertahun-tahun tidak bertemu Susi, tapi kenapa kamu tidak mengobrol dengannya? Tanyakan bagaimana kabarnya selama ini. Pikirkanlah, jangan selalu berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, aku akan membantu Susi pergi ke Kekaisaran Phoenix untuk menangkapmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lin Boheng tidak tinggal diam. Dia menjauh untuk memberinya ruang untuk berpikir dengan baik. Patriark tua Feng menghela nafas dan duduk di halaman sambil minum. Para penjaga rahasia dalam kegelapan saling memandang dengan cemas. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa peristiwa membahagiakan itu memiliki begitu banyak keterikatan. Beberapa hari kemudian, sebuah pesawat udara secara bertahap mendekati kota perbatasan negara kerukunan besar. Feng Jiu tidak ingin menarik perhatian, jadi dia ingin semua orang turun dari pesawat dan pergi ke gerbang kota dengan berjalan kaki. Ling Mohan berkata itu tidak masalah, jadi pesawat itu berhenti di luar gerbang kota. Kapal udara adalah pemandangan umum di negara-negara kelas 3. Ini tidak seperti di negara-negara kecil kelas 9, di mana orang-orang berkerumun untuk menontonnya. Namun, mereka tetap diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya bukan hanya karena kemewahan pesawat luar angkasa itu tetapi juga pakaian dan penampilan mereka yang luar biasa. Sangat mustahil bagi mereka untuk luput dari perhatian orang. Penjaga kota menganggap mereka sebagai generasi muda dari keluarga bangsawan. Oleh karena itu, ketika mereka mendekat, penanggung jawab pemeriksaan bukti identitas membuat mereka lebih nyaman. Dia tidak mengharuskan mereka berbaris. Dia datang langsung ke depan mereka untuk mengautentikasi token giok mereka. Ling Mohan berdiri di samping Feng Jiu sepanjang waktu dan tidak melangkah maju. Hanya Grey Wolf yang maju dan menyerahkan sesuatu. Penjaga gerbang tampak heran dan memberi hormat dengan patuh. Dia segera membuka gerbang dan membiarkan mereka memasuki kota. Sikap penjaga yang penuh hormat serta memberikan mereka akses langsung tanpa autentikasi lainnya membuat mereka yang masih mengantri sangat mengagumi mereka. Siapa kalian? Bagaimana kita bisa masuk langsung tanpa ditanya apapun, hanya dengan menunjukkan sesuatu padanya? Feng Jiu, yang duduk menunggangi si putih, berbalik. Perpaduan jubah merah dan warna putih kudanya sangat anggun. Hatinya menyimpan rasa ingin tahu. Pada saat itu, dia tidak bisa melihat apa yang dikeluarkan oleh Grey Wolf. Dia hanya tahu bahwa itu tampak seperti token giok. Token giok identitas macam apa yang bisa membuat penjaga kota menunjukkan tampilan yang berbeda. Tentu saja, token itu mewakili identitasku. Tuan Neraka melirik ke arah wanita mempesona yang menunggangi kuda itu dan berpikir bahwa kombinasi jubah merah dan kuda putihnya sangat cocok untuknya. Apalagi saat ia mengenakan pakaian pria, ia memiliki temperamen yang gagah berani dan heroik ditambah dengan pesona yang tak terkendali. Sudut matanya melengkung ke atas, tatapannya sangat memesona. Ia sadar sepenuhnya bahwa pesonanya tidak terbatas, mampu mempengaruhi baik gender, pria maupun wanita. Saat berada di punggung kuda, dia sesekali melirik gadis-gadis muda di kedua sisi jalan, membuat ekspresinya menjadi gelap. Wanita ini memang menepati janjinya. Dia mengenakan pakaian pria untuk pergi keluar dan merayu perempuan. Matanya yang tajam menyapu jalan sibuk di depan dan mendarat di sebuah restoran sekitar 100 meter jauhnya. Dengan suara dingin dan suram dia memerintahkan, ayo pergi ke sana dulu.
Aku akan meminta Grey Wolf membeli peta negara kerukunan besar agar kita tahu di mana perkumpulan alkemis berada. Feng Jiu, yang masih berada di punggung si putih, mengedipkan mata. Tepat pada saat itu, dia melihat segumpal bola dilemparkan ke arahnya. Dia secara naluriah menangkapnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia terpana melihat buah-buahan musiman dibungkus dengan sapu tangan. Dia mendongak dan melihat beberapa wanita di lantai 2 di dekatnya memandangnya dengan malu-malu. Saat mata mereka bertemu, wanita-wanita itu tersenyum malu-malu padanya. Melihat ini, dia mengangkat alisnya dengan ringan dan melengkungkan bibirnya membentuk senyuman yang memikat. Belum cukup, dia mengambil buah-buahan berbau harum yang dibungkus dengan sapu tangan di tangannya dan mengendusnya dengan menawan, membuat para wanita itu berteriak kegirangan. Beberapa dari mereka melemparkan beberapa buah yang dibungkus sapu tangan ke arahnya dengan panik. Tiba-tiba terjadi pemandangan yang mengejutkan di jalan utama. Para wanita di jalan, bahkan wanita muda di dalam kedai teh di kedua sisi jalan, melemparkan buah-buahan yang dibungkus sapu tangan ke arah tuan muda tampan berbaju merah. Untuk menghindari terkena lemparan, Feng Jiu hanya bisa meraih dan menangkap beberapa bungkusan itu. Dia membukanya untuk melihat semua buah-buahan dan hal-hal lainnya. Melihat ini, wajah cantiknya menunjukkan sedikit rasa puas diri dan berkata dengan lembut, pesona tuan muda ini memang tak terbatas. Buahnya banyak sekali, tidak perlu beli apapun. Dengan senyuman di wajahnya, Leng Hua mengeluarkan keranjang dan memasukkan semua buah ke dalamnya. Keranjang yang penuh dengan buah-buahan berwarna merah dan hijau beserta sapu tangan itu membuat para pedagang kaki lima dan pemilik toko di kedua sisi jalan membicarakan mereka dengan penuh takjub. Siapa itu? Dari manakah tuan muda yang tampan dan luar biasa itu berasal? Dia membuat sebagian besar gadis-gadis muda di kota datang berlari, suatu keterampilan yang luar biasa. Grey Wolf dan Shadow Satu melengkungkan bibir mereka sambil mengamati semua ini dari samping. Kemudian mereka melihat ekspresi muram tuan mereka. Aura dingin terpancar ke seluruh tubuhnya. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ya, sungguh. Dokter hantu ini jelas perempuan. Dia tidak mengenakan rok dan memiliki kebiasaan memakai pakaian pria. Begitu dia berganti pakaian pria, dia terlihat sangat cantik. Tapi ada apa dengan para wanita jalanan itu? Jika para wanita itu mengetahui bahwa tuan muda mulia yang memikat hati mereka sebenarnya adalah seorang wanita, betapa indahnya ekspresi mereka. Akhirnya rombongan mereka sampai di restoran tersebut setelah mengalami banyak kesulitan. Feng Jiu menyerahkan kendali si putih tua kepada seorang pelayan muda yang kemudian mengikatnya di samping restoran, sementara binatang pelahap awan kecil tetap bersama Feng Jiu dan berlari masuk. Ketika dia melihat sekeliling, dia hampir melompat kaget. Di belakangnya, puluhan remaja putri memandangnya dengan mata tergila-gila. Pemandangan ini membuat wajah tersenyumnya menjadi kaku. Tuan muda, dari mana asalmu? Tuan muda, keluargaku memiliki sebuah penginapan, itu ada di depan. Anda dan anak buah Anda bisa tinggal di sana secara gratis. Tuan muda, keluarga saya adalah tuan tanah besar di kota ini. Kami memiliki beberapa rumah kosong. Kamu bisa tinggal di rumahku untuk sementara jika kamu mau. Tuan muda, orang-orang terus berdatangan dan mengelilinginya, tawaran mereka diiringi dengan semangat dan kegembiraan. Feng Jiu tersenyum canggung di depan tatapan lembut yang memancarkan kelembutan dan cinta. Dia memandang Ling Mohan, seolah meminta bantuannya. Tapi dia hanya mendengus dingin dan melangkah masuk. Aku menghargai kebaikan kalian, nona sekalian. Silakan kembali. Setelah tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata dengan tergesa-gesa, dia bergegas ke lantai 2 restoran. Grey Wolf dan yang lainnya memblokir pintu masuk sampai Feng Jiu pergi ke lantai 2, lalu mereka berbalik dan mengikutinya ke atas. Kerumunan wanita berangsur-angsur bubar, tetapi satu atau dua orang masih tetap berada di depan pintu dan tidak mau pergi. Dari waktu ke waktu, mereka melihat ke lantai 2, berharap Feng Jiu akan keluar lagi sehingga mereka bisa melihat lagi. Feng Jiu memasuki ruangan di sayap restoran. Dia menghembuskan napas pelan, gadis-gadis kota ini sangat bersemangat. Dia merasa sedikit terintimidasi. Bagaimana mereka semua bisa begitu agresif? Apakah kamu tidak menikmatinya? Mata Ling Mohan menyapu ke arahnya. Nada suaranya dingin. Kebaikan seorang wanita cantik adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Tidak baik jika menerimanya berlebihan, terlalu sulit dicerna. Dia tersenyum dan menuangkan secangkir air. Saat ini, Leng Xuang dan Leng Hua masuk. Shadow Satu berada di luar menjaga pintu, sementara Grey Wolf pergi membeli peta negara kerukunan besar. Nona,
Saya sudah mencuci buahnya. Leng Hua meletakkan keranjang berisi buah-buahan di atas meja lalu mundur ke samping. Cukup banyak. Dia mengambil sepotong buah dan memakannya. Dia memberitahu Leng Xuang dan Leng Hua, ambillah beberapa. Ini sangat banyak, kita tidak bisa menyelesaikan semua ini. Dia juga menyerahkan satu potong kepada Ling Mo Han yang duduk di sebelahnya. Hei, ini dari pengagumku. Tidak dibutuhkan. Dia menuangkan air dan meminumnya. Dia menutup matanya tanpa memandangnya. Ia juga tidak mengambil buahnya. Feng Jiu juga tidak memaksanya. Usai menyantap 2 potong buah-buahan, hampir semua hidangan siap dihidangkan. Karena rombongan mereka hanya terdiri dari beberapa orang, dia menyuruh Leng Xuang dan Leng Hua duduk untuk makan bersama. Dia berteriak, "Shadow 1, masuk dan makan bersama. Ayo makan sambil menunggu Grey Wolf kembali." Shadow 1 tidak berani masuk. Makan di meja yang sama dengan tuannya. Sungguh mengherankan jika dia bisa makan. Tidak perlu, mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan saat mereka lapar. Ling Mo Han menuangkan anggur untuk menemani hidangannya. Posisi Leng Xuang dan Leng Hua tidak jauh dari mereka. Feng Jiu membiarkan mereka duduk dan makan bersama dengannya. Mereka juga tidak menahan diri. Mereka bisa mengambil apapun yang mereka inginkan. Grey Wolf menunggu sampai orang-orang di dalam kenyang lalu kembali. "Tuan, Dokter Hantu, ini peta kerukunan besar. Alamat perkumpulan alkemis tertulis di sana. Saya melihat jika kita pergi dengan kapal terbang dari sini, kita akan tiba dalam setengah hari." Dia berbicara sambil menunjuk ke suatu tempat yang ditandai di peta. Ayo pergi setelah kita selesai makan. Dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Setelah mendapatkan lencana alkemis peringkat suci, dia harus mencari kabar kakeknya. Grey Wolf dan Shadow 1 juga memesan beberapa hidangan. Setelah mereka makan, rombongan mereka berangkat lagi. Kali ini, karena sudah memasuki kota perbatasan kerukunan besar, kapal terbang tersebut bisa langsung dibawa keluar untuk digunakan. Begitu Feng Jiu menjentikkan lengan bajunya, sebuah pesawat mewah muncul. Tepat ketika kerumunan berseru kagum, rombongan itu masuk ke dalam pesawat satu persatu. Binatang pelahap kecil awan dan si putih melompat ke atas kapal dengan gesit dan menemukan tempat untuk berbaring. Lihat, pesawat itu sangat mewah. Orang-orang itu memang berasal dari kalangan bangsawan. Hanya bangsawan yang mampu membeli pesawat sebesar itu. Tuan muda berjubah merah itu sangat luar biasa dalam sikapnya. Penampilan seperti itu bukan dari keluarga biasa. Ya, kamu lihat rombongan mereka. Masing-masing dari mereka tidak bisa dianggap enteng, terutama pria berjanggut itu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Menyaksikan sekelompok orang berangkat dengan pesawat mewah, beberapa wanita diliputi kesedihan. Orang itu sangat luar biasa, dia pasti tidak berasal dari dunia yang sama dengan mereka. Setelah setengah hari perjalanan, mereka tiba di kota tempat perkumpulan alkemis berada. Mereka turun dari pesawat di gerbang kota dan pergi ke perkumpulan dengan berjalan kaki. Mungkin karena takut dengan para wanita di kota perbatasan, Feng Jiu tidak berani menaiki punggung si putih sambil terlihat anggun dan tidak terkendali. Dia membiarkan Leng Hua membimbing si putih dengan memegang tali kendali. Adapun Balbal, ia tetap patuh di sisinya. Tubuhnya yang mungil dan montok serta seputih salju kerap menarik perhatian sebagian wanita dan anak-anak. Feng Jiu melihat senja semakin dekat dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Dia memberitahu yang lain, ini sudah larut. Sebaiknya kita mencari tempat untuk beristirahat semalam dan kembali besok pagi. Ling Mo Han setuju, dia tidak keberatan. Karena tidak ada tuan yang keberatan, tentu saja para pengikutnya tidak keberatan. Mereka menemukan sebuah penginapan tidak terlalu jauh dari perkumpulan alkemis. Setelah selesai menentukan kamar, Ling Mo Han berpikir untuk pergi bersamanya. Siapa sangka setelah mengetuk pintu untuk waktu yang lama tanpa mendapat jawaban apapun, Grey Wolf maju ke depan. "Tuan, bawahan ini melihat dokter," dia melihat sekeliling, menelan kembali kata-kata, "Dokter Hantu," dan berkata, melihat Tuan Muda Jiu membawa kedua pelayan itu berbelanja bersamanya. Ekspresi Ling Mo Han berubah muram. Dia langsung berbalik tanpa menunggu Grey Wolf selesai berbicara. Dia meliriknya dengan dingin dan kemudian kembali ke kamarnya. Grey Wolf menggaruk hidungnya, melihat ke arah Shadow 1 yang berjaga di luar pintu. Dia bertanya tanpa berkata-kata, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah lagi? Shadow 1 meliriknya, lalu segera mengalihkan pandangannya. Sementara itu, suasana hati Feng Jiu sedang bagus. Dia berjalan di jalan utama bersama Leng Xuang dan Leng Hua.
Dia bertanya pada Leng Hua, bagaimana kabarnya? Apakah di luar cukup ramai? Mata Leng Hua berkilauan. Sulit untuk menyembunyikan kegembiraan dan kebahagiaannya. Terima kasih, Nona, telah membawaku keluar. Sebelumnya, kesehatannya tidak baik dan tidak bisa sering keluar. Selama ini, dia mengikuti nonanya sebagian besar di dalam kediaman. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat seperti itu dan melihat kemakmuran sebuah negara besar. Akan ada peluang di masa depan. Dia tersenyum. Dia melihat sekeliling tanpa tujuan. Kemudian, dia berbelok ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, seolah-olah dia sedang mengikuti suatu rute. Mereka mengikuti dengan tenang dan tidak bertanya banyak sampai mereka berhenti di suatu tempat di mana tanda pasar gelap tergantung di pintunya. Mereka akhirnya mengerti bahwa nona mereka sebenarnya ingin mengunjungi pasar gelap, meskipun awalnya dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan berjalan-jalan. Tuan muda, kami sudah tutup hari ini. Kembalilah besok jika Anda ada urusan di sini. Penjaga di gerbang menghalangi jalan Feng Jiu. Suaranya dingin. Feng Jiu memandang mereka dengan curiga. Tuan muda ini sedang mencari orang yang bertanggung jawab di sini. Saat berbicara, dia menyerahkan token perintah. Ketika penjaga melihat token itu, matanya menyusut. Dia segera mengambilnya dengan kedua tangan dan dengan hormat mengatakan kepadanya, "Masuklah, Tuan muda. Saya akan segera melapor ke atasan saya." Seorang pria dengan cepat mengambil token itu untuk melapor kepada pelayan, sementara yang lain membawanya masuk. Setelah membawa mereka ke orang-orang di dalam, penjaga itu mundur. Orang-orang di dalam membawa mereka ke aula dan menyajikan teh dan kue-kue. Pelayan sedang mengobrol dengan dua pria parubaya di ruang samping. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia memarahi, "Kamu tidak punya mata. Apakah kamu tidak tahu aku sedang menherbal tamu-tamu terhormat?" Suara ketukan di pintu di luar berhenti dan penjaga itu sedikit ragu. Namun demikian, dia tetap membuat laporan, "Kepala pelayan, seseorang datang ingin menemui Anda dengan membawa token perintah pasar gelap." Pelayan terkejut mendengar berita ini. Dia melihat kedua lainnya. Saat keduanya memberinya anggukan, dia berkata, "Masuk." Penjaga itu masuk. Dia tidak berani melihat sekeliling tetapi dengan hormat menyerahkan token perintah pasar gelap kepadanya. "Kepala pelayan, ini adalah token perintah gelap pasar gelap kita. Bawahan ini tidak berani mengabaikan mereka dan membiarkan mereka dibawa ke aula." Pelayan melihatnya dan melihat bahwa itu menandakan perwakilan pasar gelap yang terhormat. Dengan terkejut, dia menyerahkan token itu kepada dua orang yang duduk di sampingnya. "Orang macam apa yang membawa token perintah hitam ini?" Dia tuan muda tampan berjubah merah. Dia tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Hanya ada dua pelayan di sisinya, seorang pria dan seorang wanita. Penjaga itu melaporkan, kamu bisa mundur." Dia melambai dan memberi isyarat padanya untuk mundur. Ya, penjaga itu mundur dan menutup pintu. Saat ini, ketiga orang di ruangan itu berbicara lagi. "Token perintah hitam ini memang milik kita. Setiap pemberian token perintah hitam harus didaftarkan dan dilaporkan. Apalagi tidak mudah bagi masyarakat awam untuk mendapatkan token ini. Bagaimana pemuda seperti itu bisa memiliki token perintah hitam? Tidak peduli bagaimana dia mendapatkannya, setiap kali seseorang yang membawa token perintah hitam datang, saya harus menemuinya secara langsung." Ketika pelayan ingin mengambil token perintah hitam, pria parubaya yang memegang token itu menjauhkan tangannya darinya. Dia terkejut, tidak tahu apa maksudnya. Token perintah hitam ini tidak dapat mengenali orang. Dia berkata tiba-tiba sambil menatap pelayan. Pelayan dan pria parubaya di sampingnya terkejut. Setelah beberapa waktu, manajer itu sedikit mengernyit. Dia berkata, "Itu tidak bagus. Kita semua bekerja di pasar gelap. Kita harus tahu aturannya. Apalagi jika anak muda bisa mendapatkan token perintah hitam, identitasnya tidak sederhana. Jika petinggi tahu, kita tidak mampu menanggung konsekuensinya. Biarkan aku pergi bersamamu untuk melihatnya, aku juga ingin tahu, dari mana asal anak muda ini. Bagaimana dia bisa memiliki token perintah hitam?" Pria parubaya itu berdiri, melihat perintah hitam di tangannya dan berkata, "Masih belum dapat ditentukan apakah token ini miliknya juga." Pria di sebelahnya mencoba menasihatinya. Hanya bibirnya yang bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun sama sekali. Sebaliknya, dia juga berdiri. Dia akan melihat orang seperti apa dia. Mengetahui pikiran mereka, pelayan itu menghela nafas pelan, "Tetapi pertama-tama, aku ingin mengingatkanmu.
Pihak lain membawa token perintah hitam yang berarti dia adalah tamu paling terhormat di pasar gelap kita, kamu tidak boleh mengacau. Mengacau, hahaha, kamu terlalu banyak berpikir. Pria parubaya itu tersenyum dan memberi isyarat untuk membiarkannya pergi dulu. Ketiga pria itu meninggalkan ruangan dan pergi ke aula. Ketika mereka tiba di aula, pandangan mereka tertuju pada pemuda berbaju merah. Mata mereka berbinar ketika melihat pemuda itu luar biasa tampan. Mereka masuk ke dalam dengan tenang, tanpa mengedipkan mata. Pemuda itu sedang duduk di sisi kiri aula. Jubah merahnya yang mempesona bagaikan api dan penampilannya yang indah dan tampan jarang ditemukan, sulit ditemukan dimanapun. Meskipun dia tampaknya hanya memiliki energi yang sangat besar, ada aura seorang tuan bela diri di dalam dirinya. Pria muda seperti itu, yang memiliki kultivasi peringkat tuan bela diri, hanya bisa menjadi anak dari keluarga berpengaruh karena dia memiliki beberapa keterampilan bawaan. Mereka mengamati pemuda tersebut dan memperhatikan bahwa alih-alih duduk dalam posisi yang rapi dan tegak seperti anak-anak keluarga bangsawan, dia duduk dengan menyilangkan kaki. Kemalasannya membawa sifat yang agak bebas dan tidak terpengaruh, namun juga agak ceroboh dan tidak terkendali. Duduk di aula, pemuda itu tidak memiliki sedikit pun rasa gugup. Sebaliknya, ada semacam aura dingin di tubuhnya, semacam aura jahat yang tidak cocok dengan penampilannya yang tampak tidak berbahaya dan cantik. Aura jahat semacam inilah yang membuat ketiga orang yang datang mengambil kembali pikiran aslinya. Mereka langsung mengabaikan pria dan wanita yang berdiri di belakangnya karena kekuatan para pelayan itu kurang. Hahaha, aku membiarkan tamu terhormat menunggu lama. Pelayan mengumpulkan pikirannya dan tersenyum hangat. Tanpa peduli bahwa pihak lain hanyalah seorang pemuda berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dia maju ke depan dan menangkupkan tinjunya sebagai salam. Nama keluarga saya adalah Huang, pengurus pasar gelap ini. Bagaimana saya harus menyapa tamu terhormat ini? Sejak mereka masuk, Feng Jiu sudah menyadari tatapan mereka yang tajam. Dia tidak memperhatikan mereka. Dia mengerutkan bibirnya setelah menyesap teh, lalu mengangkat matanya ke arah itu. Matanya menyapu ke arah dua pria di belakang kepala pelayan Huang. Dengan pandangan sekilas ke arah kepala pelayan Huang, dia dapat melihat bahwa dia adalah seorang kultivator inti emas. Dia tidak terkejut bahwa dia memiliki peringkat yang tinggi karena semakin tinggi tingkat pasar gelap di suatu negara, semakin tinggi pula kekuatan pengurusnya. Kedua pria di belakangnya juga merupakan kultivator inti emas. Semuanya berada di tahap menengah. Namun, ketika salah satu dari mereka memandangnya, bagaimana dia bisa begitu tidak bahagia? Aku tidak tahu apakah kepala pelayan Huang ada di sini untuk menerima tamu atau hanya datang untuk melihatku. Dia memejamkan mata, memegang cangkir di satu tangan dan memainkan bibir cangkir menggunakan tutupnya dengan tangan lainnya. Mata pelayan Huang berbinar dan kemudian dia tertawa, hahaha, saya belum memberikan perkenalan kepada tamu terhormat. Keduanya adalah petugas pasar gelap kerukunan besar dan sebenarnya sedang mendiskusikan sesuatu denganku. Mereka kebetulan mendengar seseorang membawa token perintah hitam, dan mereka juga dipenuhi rasa ingin tahu. Kami berharap tamu yang terhormat tidak tersinggung. Oh, ternyata itu adalah orang-orang pasar gelap. Dia mengangguk, meletakkan cangkirnya dan berdiri. Matanya tertuju pada kedua pria itu. Dia berkata, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan pengurus Huang, bisakah orang-orang ini memberi kita privasi? Sebenarnya, saya juga ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Muda. Saya ingin meminta sedikit waktu Ruda. Seperti yang dikatakan pria parubaya itu, matanya tertuju pada Feng Jiu dan dia tidak bermaksud untuk menghindari masalah tersebut. Feng Jiu mengangkat alisnya dan memandang pria parubaya yang baru saja masuk dan menatapnya dengan sangat tidak senang. Dengan mengibaskan jubahnya, dia duduk kembali di kursi, bersandar di sandaran kursi dan bertanya dengan penuh minat, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Bicaralah, aku akan mendengarkannya. Saya tidak tahu apakah token perintah hitam ini milik Tuan Muda. Atau itu milik ayahmu yang terhormat. Pria parubaya itu berbicara langsung. Begitu kata-kata itu keluar, mata Feng Jiu berbinar dan senyumnya semakin dalam. Apakah ada perbedaan? Jika itu milik Tuan Muda, saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang meminjam token perintah hitam. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun. Saya bisa menyewanya dengan harga tinggi, beri saya penawaran saja. Pria parubaya itu sebenarnya mengatakan hal seperti itu mungkin karena usia Feng Jiu yang masih muda. Begitu dia mengatakannya, pria di sebelahnya dan pelayan Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya tatapan terkejut.
Bibir mereka bergerak tetapi tidak ada kata yang keluar. Mereka memusatkan perhatian pada pemuda berbaju merah. Namun, Feng Jiu tertawa dan menatap kepala pelayan Huang dengan sedikit rasa ingin tahu, bisakah perintah komando pasar gelap disewakan seperti ini? Pelayan Huang tersenyum canggung sambil menatap pria paruh baya itu. Lalu dia memberitahu Feng Jiu, tidak ada hal seperti itu di pasar gelap, Tuan Muda. Dengan suara rendah, dia berkata kepada pria paruh baya itu, silakan pergi dulu dan tunggu aku di kamar pribadi. Namun, pria paruh baya itu sedikit mengernyit. Dia memandang kepala pelayan Huang dan berkata, ini bukan tidak mungkin. Selama Tuan Muda setuju, itu adalah transaksi pribadi kita. Ini tidak akan memakan waktu lama, sebulan sudah cukup. Meskipun mereka adalah pelayan pasar gelap, mereka sebenarnya menjalankan bisnisnya di luar dan tidak berada dalam posisi yang sama dengan penjaga pasar gelap. Jika mereka memiliki kemudahan untuk mendapatkan token perintah hitam di pasar gelap itu sendiri, dia tidak akan mengambil kesempatan di depannya. Menurutnya, meski pemuda memiliki temperamen yang luar biasa, ia masih muda dan belum berpengalaman. Jika dia bisa membujuknya dengan keuntungan yang cukup, tidak ada kekhawatiran pemuda ini tidak akan menyetujui kesepakatan itu. Melihat pria parubaya itu masih tidak mau menyerah pada token perintah hitamnya, Feng Jiu melengkungkan bibirnya dan menatap kepala pelayan Huang. Di mana tokenku? Pelayan Huang baru saja teringat bahwa token perintah masih ada di tangan pengurus parubaya. Dia buru-buru berkata, Saudara Su, tolong kembalikan token Tuan Muda. Su Tua, kembalikan token perintah hitam itu kepada Tuan Muda ini. Kita bisa memikirkan cara lain nanti. Pria parubaya di sisinya juga memohon padanya. Lagi pula, dia juga tahu bahwa menyewa token perintah bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Ketika dia menyadari bahwa tatapan orang-orang itu tertuju padanya, pria parubaya bermarga Su melirik Feng Jiu. Dia berhenti sejenak, mengambil token perintah hitam dari lengan bajunya dan menyerahkannya padanya, sambil berkata, ini adalah token perintah hitam Tuan Muda, tolong terima. Feng Jiu melihat sekilas pria parubaya yang terus memperhatikan ekspresinya. Sambil tersenyum, dia mengambil token itu dan memeriksanya sedikit. Dia mengerutkan kening, ekspresinya seperti senyuman namun bukan senyuman, kamu bilang ini adalah token perintah hitamku. Begitu kata-kata ini keluar, semua ekspresi mereka berubah, terutama kepala pelayan Huang. Dia mengambil token itu dan memeriksanya dengan takjub. Dia kemudian menatap pria parubaya bermarga Su yang terlihat tidak senang. Saudara Su, ini, kamu. Alis pria parubaya lainnya juga terangkat. Dia memandang pria parubaya bermarga Su dan juga token perintah hitam di tangan kepala pelayan Huang. Dia sepertinya sedang berpikir keras. Apa maksud Tuan Muda dengan itu? Jika ini bukan perintah hitammu, jangan bilang itu palsu. Wajah pria parubaya itu muram. Tekanan dari kultivator inti emas memenuhi udara dan menyelimuti Feng Jiu. Merasakan serangan datang, ekspresi dingin Leng Xuang berubah menjadi lebih dingin. Ia melihat adiknya juga mengalami hal yang sama. Dia menahan tekanan dengan kemauan yang kuat dan tanpa menggerakkan satu otot pun, namun keringat dingin mengucur dari dahinya. Dia melirik pria paruh baya itu. Apakah dia berniat menggunakan tekanan untuk mengguncang Nona? Dia benar-benar lelah hidup. Namun, yang mengejutkan semua orang, Feng Jiu tidak marah, apalagi menyakiti orang lain. Sebaliknya, setelah menunjukkan ekspresi senyuman yang tidak biasa, dia mengambil token perintah hitam dari tangan kepala pelayan Huang dan memeriksanya lagi. Setelah dilihat baik-baik, sepertinya tokenku. Lagi pula, siapa yang berani memalsukan token perintah hitam? Dia tersenyum dan berdiri. Di tengah tatapan terkejut orang-orang, dia menoleh ke arah pelayan Huang. Kepala pelayan Huang, apakah kamu punya waktu sekarang? Ada yang ingin aku minta bantuanmu. Tuan Muda, token perintah hitam itu, kepala pelayan Huang masih linglung. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Feng Jiu memotongnya. Karena kamu sudah melihat bahwa itu adalah token perintah hitam, tidak apa-apa. Kemudian dia melihat kedua pria di sisi lain dan berkata, bukankah sebaiknya kamu pergi dulu? Kalau begitu, kita pergi dulu. Pria parubaya bermarga Su berbicara. Dia keluar tanpa menunggu jawaban kepala pelayan Huang. Ketika pria parubaya lainnya melihat ini, dia berhenti sejenak dan memberi hormat dengan menangkupkan tinjunya. Matanya berhenti sejenak pada Feng Jiu, lalu dia berbalik dan pergi. Setelah mereka pergi, pelayan Huang membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Feng Jiu. Karena dia masih tidak tahu harus berkata apa,
Dia bertanya, "Tuan Muda, bantuan apa yang Anda butuhkan dari pasar gelap kami? Apa masalahnya?" Token perintah hitam asli digantikan oleh yang palsu setelah melakukan perjalanan ke pasar gelap. Masalah seperti itu adalah yang pertama kali dia temui. Apalagi dia bahkan membawa token palsu. Jika dia tidak melaporkannya, dia takut dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Terlebih lagi, apakah pemuda ini benar-benar bodoh atau hanya bertingkah bodoh, karena dia memandang tanpa daya saat token perintah hitamnya ditukar. Jelas sekali, dia telah melihat bahwa token itu bukanlah yang asli tetapi tetap menerimanya dengan tertawa. Apakah karena dia terintimidasi oleh tekanan yang diberikan oleh kultivator inti emas? Dia tidak bisa tidak memeriksa pemuda yang tersenyum ini. Pikirannya tetap bingung meski banyak berpikir. Feng Jiu bermain dengan token perintah hitam di tangannya. Bibirnya melengkung ke atas, membentuk senyuman aneh yang tidak dapat dipahami orang. Matanya yang setengah tertutup berkilau karena rencana. Dia licik seperti rubah. Akankah dia benar-benar menerima kekalahan ini dalam diam? Kepala pelayan Huang, aku di sini untuk meminta Anda memeriksa seseorang untukku. Dia tersenyum dan menatap pelayan yang cemas. Saya ingin tahu siapa yang ingin dicari tahu oleh Tuan Muda. Dengan kekuatan pasar gelap, tidak masalah mencari klan, apalagi seseorang. Itu adalah seorang wanita bernama Susi, aku ingin tahu keberadaan keluarganya, serta segala sesuatu tentang dia dan kabar terkini. Ketika dia mendengar ini, pikiran pertama pengurus Huang adalah bahwa anak laki-laki itu telah mencuri token perintah hitam ayahnya dan keluar untuk mengejar gadis itu. Ketika dia memikirkan token palsu itu, kepalanya berdenyut-denyut. Tuan Muda, apakah Anda memiliki potret gadis ini? Apa nama keluarganya? Meskipun pasar gelap sangat kuat, tidak mudah menemukan seseorang yang menggunakan nama aslinya tanpa nama keluarga. Sebuah potret. Dia memandangnya dengan aneh karena dia tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak kakek menerima potret itu. Dia memperkirakan wanita itu akan seumuran dengan kakek. Potret diri wanita yang lebih muda pasti tidak ada gunanya. Setelah berpikir, dia mengklarifikasi lebih lanjut, aku kira dia sudah tidak muda lagi, tapi aku tahu bagaimana penampilannya ketika dia masih muda, aku akan mengambilkan gambarnya untuk Anda. Lagi pula, wanita ini seharusnya bukan orang biasa. Jika Anda bertanya tentang berita tentang klan dan kekuatan, Anda seharusnya bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Pelayan Huang mengangguk, ini lebih baik. Jadi, dia menyuruh orang-orangnya menyiapkan pena dan kertas dan membiarkan Feng Jiu menggambarnya. Setelah beberapa waktu, Feng Jiu menyerahkan potret itu kepadanya, aku baru saja datang ke sini dan akan tinggal sementara di penginapan 5 berkah. Jika ada berita, kirimkan ke sana. Anda harus segera mengerjakannya, aku menunggu kabar secepatnya. Ya, saya akan meminta orang-orang saya segera menyelidikinya. Pelayan Huang menjawab. Dia mengambil potret itu keluar dari aula, memanggil orang-orangnya dan menyerahkan potret itu kepada seorang lelaki tua. Setelah semua ini selesai, dia kembali ke dalam aula. Dia memandang Feng Jiu, yang sedang bermain dengan token perintah palsu di tangannya. Dia menghela nafas dalam hati. Dia hendak membuka mulutnya ketika matanya tiba-tiba terbuka lebar karena terkejut melihat pemandangan di depannya. Token perintah hitam yang baru saja dimainkan oleh pemuda itu dihancurkan dengan tangan kosong. Itu berubah menjadi abu berserakan di tanah. Dia melihat tangannya dan kemudian gerakannya. Pelayan Huang segera mengeluarkan keringat dingin. Pikirannya terus mengulang-ulang, sudah selesai, sudah selesai. Pemuda ini tidak mudah untuk ditangani. Meskipun token perintah hitam ini palsu, namun tidak terbuat dari bahan biasa. Sekarang sudah berubah menjadi bubuk oleh tangan pemuda itu. Feng Jiu meniup bubuk dari tangannya. Dia menyekanya dengan kain basah yang diberikan oleh Leng Hua. Kemudian dia melihat ke arah kepala pelayan Huang, yang menatapnya dengan heran. Dia tersenyum. Kepala pelayan Huang, ada hal lain yang harus kamu laporkan ke atasanmu. Apa? Pelayan Huang melihat ekspresi pemuda itu yang tersenyum namun tidak tersenyum. Bahkan kata-katanya tergagap. Dia berharap seseorang bisa datang dan menjelaskan kepadanya, bagaimana aura pemuda ini bisa tiba-tiba berubah. Bagaimana pemuda ini bisa memancarkan tekanan yang kuat dan mengintimidasi dari seluruh tubuhnya. Baru saja dia masih berpikir bahwa pemuda itu takut dengan tekanan kultivator inti emas Sutua. Namun kini pemuda ini memancarkan tekanan yang kuat dan sikap yang mengesankan, membuat kakinya gemetar. Sungguh menakutkan. Sungguh pemuda yang aneh. Dari mana datangnya tekanan ini? Sebenarnya itu bukan masalah besar.
Token perintah hitamku dicuri. Silakan laporkan kepada atasanmu dan minta seseorang mengembalikannya kepadaku. Pelayan Huang terperangah. Pemuda ini mengubah sikapnya dan bertindak seperti ini. Jadi dia sebenarnya menunggu ini dari awal. Dia mengatur suaranya agar terdengar agak acuh tak acuh, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk menyeka keringat dingin. Tuan muda, masalah ini, dia ingin mengatakan bahwa token perintah hitam di pasar gelap semuanya terlihat sama. Dia telah kehilangan bukti. Kecuali melaporkan kehilangannya, tidak mudah menemukan potongan aslinya. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, pemuda itu berbicara lagi. Dan juga, sepertinya aku lupa memberitahumu bahwa tidak ada yang bisa menggunakan token perintah hitam kecuali diriku sendiri. Apa? Pelayan Huang berteriak ketakutan. Wajahnya langsung pucat. Awalnya, hanya kakinya yang gemetar, tapi sekarang seluruh tubuhnya gemetar. Dahinya meneteskan keringat dingin. Dia memandang pemuda yang tidak berbahaya di depannya dengan kaget dan ngeri, bahkan merasa giginya gemetar. Jika apa yang dikatakan pemuda itu benar bahwa tidak ada seorang pun yang tidak bisa menggunakan token perintah hitam kecuali dia, maka token itu adalah token perintah hitam kelas 1. Tapi dia hanya melihat sekilas pada token perintah hitam tadi dan tidak menyadari bahwa itu memiliki tanda kelas 1. Dilihat dari penampilan dan nada suara pemuda ini, jelas itu adalah token perintah hitam kelas 1. Token perintah hitam kelas 1 memiliki darah sebagai tandanya. Dengan cara itu, hanya pemilik token hitam yang dapat mengaktifkan tanda darah. Tuan muda, siapa namamu? Melihat pengurus Huang begitu ketakutan, suasana hati Feng Jiu tiba-tiba menjadi sangat baik. Dengan senyum tipis, dia bercanda berkata, ini sedikit mahal, tapi apakah kamu percaya jika aku mengatakan nama keluargaku adalah hantu? Lupakan, aku tidak akan memberitahumu hal itu. Pergi dan minta ketuamu untuk datang, aku akan berbicara dengannya. Tampaknya itu terdaftar dengan identitas dokter hantu. Faktanya, ketika dia menerima token perintah hitam, itu sebenarnya hanyalah token biasa yang dapat membuat pemegangnya menjadi tamu kehormatan pasar gelap. Namun, setelah berkenalan dengan kepala pasar gelap negara Galop Hijau, dia mengetahui bahwa dia memiliki token perintah hitam. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia telah mengajukan permohonan pesanan token hitam kelas 1 untuknya, dengan mengatakan bahwa token tersebut berisi lebih banyak hak istimewa dan perlakuan istimewa. Tapi dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, itu hanya sebuah token. Dia tidak menganggapnya serius sampai dia tiba-tiba menemui masalah ini di sini. Dia pikir cukup menyerahkan penyelidikan kepada petugas karena dia tidak ingin mengganggu ketua pasar gelap. Dia hanya tidak menyangka seseorang akan mencoba mendapatkan token perintah hitamnya. Hahaha, berani mencuri sesuatu dariku. Sangat menarik. Pelayan Huang menjadi pucat pasi. Dia adalah pengelola pasar gelap yang cukup baik. Dia juga mengatur segala macam urusan dalam kegiatan bisnis biasa. Namun orang yang benar-benar memegang kekuasaan di pasar gelap adalah pemimpin yang berada di atasnya. Jika dia tahu tentang masalah ini, kepala pelayan Huang tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Tapi saat ini, pemuda di depannya telah mengungkap identitasnya sebagai pemilik sah dari token perintah hitam kelas 1. Bahkan dia, seorang pengurus pasar gelap, tidak memenuhi syarat untuk menerimanya. Dia menelan ludahnya dan suaranya bergetar, silakan duduk, tuan muda. Saya akan mengirim orang saya untuk segera memberi tahu ketua. Para pemimpin pasar gelap biasanya tidak terlihat mengatur segala sesuatunya secara pribadi karena mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Kecuali ada masalah serius yang tidak bisa ditangani oleh pengurus, seperti masalah serius sekarang ini, maka ketua akan turun tangan. Dia tidak berani mengirim anak buahnya untuk mengundang ketua, dia malah pergi sendiri. Pelayan Huang bergegas ke halaman terpisah tempat ketua berkultivasi. Dia tinggal di luar halaman dan meminta wali menyampaikan pesan penting. Segera setelah itu, dia melihat seorang pria berjubah abu-abu berusia sekitar 50 tahun keluar. Orang ini adalah ketua pasar gelap kerukunan besar. Aura kuat dari kultivator kelahiran jiwa terpancar dari seluruh keberadaannya. Apa masalahnya? Wajahnya muram, dia melirik ke arah kepala pelayan Huang dengan suara yang memerintah dan luar biasa. Orang-orang akan gemetar ketika mendengarnya berbicara. Melihatnya, kaki kepala pelayan Huang bergetar. Dia berlutut dengan sentakan. Dengan panik, dia berkata, "Ketua, saya menimbulkan masalah besar. Saya meminta ketua untuk menyelamatkan saya." Kerutan di keningnya semakin dalam. Ketua tidak membiarkannya tetapi bertanya,
berhati-hatilah untuk berbicara dengan jelas. Oleh karena itu, kepala pelayan Huang tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menceritakan bagaimana kedua pria itu datang untuk berdiskusi dengannya tentang beberapa hal dan token perintah hitam yang dibawa oleh seorang pemuda berjubah merah ditukar. Saat ini, dia memasang wajah cemberut. Saya benar-benar tidak tahu bahwa token perintah hitam adalah token tingkat 1. Hanya ada sedikit perintah hitam tingkat 1. Saya tidak menyangka akan muncul di sini di kerukunan besar, dan pemiliknya adalah seorang pemuda, aku. Seorang pemuda berjubah merah. Ketika ketua mendengar penjelasan kepala pelayan Huang, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Dia tampak bersemangat dan bertanya, di mana pemuda itu saat ini? Masuk, di aula besar pasar gelap. Segera setelah dia selesai berbicara, ketua mengambil langkah besar dan melewatinya. Dia mengikuti dengan cepat. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup masuk. Feng Jiu, yang sedang duduk di aula besar sambil minum teh, mendongak sedikit dan melihat seorang pria berusia sekitar 50 tahun mengenakan jubah abu-abu berdiri di depannya. Tanpa menunggu dia berbicara, pihak lain memandangnya dan tertawa keras. Dia menangkupkan tinjunya sebagai salam. Saya tidak menyadari bahwa dokter hantu telah datang jauh-jauh. Jika ada kelalaian, kuharap dokter hantu tidak tersinggung. Mendengar ini, Feng Jiu mengerutkan kening, yang mulia adalah ketua di sini. Merupakan prestasi luar biasa untuk mengetahui identitasnya secara sekilas. Hahaha, nama keluargaku Ke. Dokter hantu bisa memanggilku si tua Ke. Dengan kegembiraan yang tak terselubung, dia datang dan duduk di kursi ketua. Ke, Feng Jiu tampak sedikit terharu dan bertanya, apakah Anda berasal dari keluarga yang sama dengan kepala Ke di negeri Galop Hijau? Dia mengangguk dan tertawa, dokter hantu itu bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Anda menebak dengan benar, dia adalah adik laki-lakiku. Saya baru saja mendengar dia menyebut dokter hantu. Inilah yang aku tahu. Tapi saya tidak menyangka dokter hantu akan tiba-tiba datang ke negara kerukunan besar. Itu benar-benar sebuah kejutan bagi saya. Setelah mengetahui bahwa dia adalah keluarga kepala ke negeri Galop Hijau, Feng Jiu merasa lega. Tidak heran dia bisa dikenali secara sekilas. Sekarang setelah identitasnya diketahui, dia tidak bertele-tele. Sebaliknya, setelah melirik kepala pelayan Huang yang berdiri di dekat pintu dan tidak berani masuk, Feng Jiu mulai berbicara dengan lugas. Meski begitu, Ketua Ke, aku harap Anda bisa memberiku penjelasan tentang masalah hari ini. Dokter hantu, harap santai saja. Saya menyadarinya dan akan menanganinya dengan keras. Pria bermarga Su tidak akan bisa menggunakan token perintah hitam Anda. Selama saya memberi perintah, dia akan mengembalikan token hitam itu dalam waktu kurang dari sehari. Dia memberinya jaminan. Pada saat yang sama, dia berteriak pada kepala pelayan Huang yang berdiri gemetar di dekat pintu, jangan pergi dulu, masuk. Pelayan Huang menjadi semakin pucat. Dia hanya mendengar ketua memanggil pemuda itu dokter hantu. Yang dia tahu hanyalah ketua terkejut ketika dia melihat pemuda itu dan sikapnya juga berubah drastis. Hati kepala pelayan Huang semakin bergetar sehingga dia langsung berlutut begitu dia memasuki aula besar. Yang mulia, mohon maafkan saya, mohon maafkan saya. Feng Jiu tidak membuka mulutnya tetapi menatap kepala Ke. Dia akan membiarkan dia mengurusnya sesuai keinginannya. Menipu atasan dan menipu bawahan, kamu tidak punya sopan santun. Posisimu sebagai pengurus akan berakhir hari ini. Mulai hari ini, kamu dijatuhi hukuman penjara hitam, menghadap tembok dan merenungkan kesalahanmu selama 10 tahun. Teriak kepala Ke dengan keras. Dengan lambaian tangannya, jubahnya bergerak dan angin kencang bertiup. Pelayan Huang segera terbang keluar. Kurir, dua sosok berbaju hitam muncul di aula besar. Mereka memberi hormat dengan patuh dan mendengarkan perintah dengan kepala tertunduk. Kirimkan perintah ini. Selidiki semuanya untukku. Temukan kultivator bernama Su yang membawa token perintah hitam kelas 1. Tangkap dia dan bawa dia ke sini. Begitu perintah dikeluarkan, kedua pria itu menanggapi dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Kepala Ke kemudian melihat ke arah Feng Jiu yang mengenakan pakaian merah. Saya dengar dokter hantu menginap di penginapan 5 berkah. Tinggal di penginapan sama sekali tidak senyaman tinggal di pasar gelap. Lebih baik pindah ke sini. Ada beberapa kamar kosong di dalam pasar gelap. Suasananya tenang dan nyaman sehingga saya bisa melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah untuk melayani dokter hantu. Tidak perlu. Lebih nyaman untuk tinggal di penginapan. Dia melambaikan tangannya dan berdiri.
Saya sudah lama tertunda di tempat ini. Ini sudah larut. Aku pamit dulu. Kepala Ke juga segera bangun untuk mengantarnya keluar. Izinkan saya menemani dokter hantu ke pintu. Yakinlah, saya akan meminta orang-orang saya meningkatkan upaya mereka dalam penyelidikan ini. Kami akan melaksanakannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan memastikan kepuasan Anda. Terima kasih banyak. Dia tersenyum. Tapi setelah melihat ekspresi pria itu yang masih ingin berbicara namun tetap khawatir, dia berjalan keluar dengan sikap seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Setelah mengetahui identitasnya dari kepala ke negeri Galop Hijau, orang-orang yang mengenalnya secara alami tahu bahwa dia bisa meramu pil. Dari ekspresinya, dia kemungkinan besar akan meminta pil obat atau eliksir, tapi dia tetap bersikap seolah dia tidak melihat apa-apa. Kepala Ke melihat Feng Jiu melangkah keluar dan langsung mengabaikan ekspresi ingin mengatakan sesuatu namun menahan diri. Dia tidak bisa menahan tawa getir. Karakter dokter hantu benar-benar seperti yang dikatakan adik laki-lakinya, eksentrik dan aneh namun sangat bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Dokter hantu jelas mengetahui pikirannya. Bukannya mengutarakan dan menunjukkannya secara gamblang, pemuda ini hanya berpura-pura tidak melihatnya dan langsung pergi. Dia berpendapat hanya dokter hantu yang bisa melakukan hal seperti itu. Sambil menghela nafas, dia melihat mereka keluar. Ia ingin angkat bicara namun merasa tidak baik meminta pil obat pada pertemuan pertama. Karena sekarang dia tahu di mana dokter hantu tinggal, dia akan berkunjung ke penginapan 5 berkah di pagi hari. Ketika orang-orang pasar gelap melihat bahwa ketua secara pribadi mengirim pemuda itu keluar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mereka dengan terkejut dan diam-diam menebak identitas pemuda itu. Ketika mereka sampai di gerbang pasar gelap, Feng Jiu berhenti berjalan dan berkata kepada Kepala Ke, "Kepala Ke bisa memanggil saya Tuan Muda Jiu, aku tidak ingin orang mengetahui identitas dan keberadaanku." Kepala Ke buru-buru menjawab, "Ya Tuan Muda Jiu, saya tahu apa yang harus dilakukan." Feng Jiu mengangguk. Ketika dia melihat di luar sudah gelap, dia teringat pria yang dia lupakan di penginapan. Mau tak mau dia merasa agak malu dan bergegas kembali bersama Leng Suang dan Leng Hua. Kepala Ke memperhatikan sosoknya menghilang di jalan, lalu berbalik sambil merenung dalam hatinya. Bagaimana cara mendapatkan pil obat dokter hantu? Dia terjebak di tahap kedua kelahiran jiwa untuk waktu yang lama, upaya terakhirnya untuk melakukan terobosan adalah pil obat. Dia pernah mendengar bahwa dokter hantu adalah ahli dalam pil obat semacam ini. Hanya saja, meminta pilnya tidak mudah. Dokter hantu memiliki kepribadian yang eksentrik dan aneh. Ambil contoh kasus hari ini. Jika dia memberitahukan identitasnya sejak dini, tidak akan ada kejadian selanjutnya. Namun sayang, ia hanya melihat dan membiarkan keadaan berkembang. Dengan cara ini, pria bermargasu yang menukar token hitamnya akan sangat menderita. Tidak hanya dia sendiri yang harus menjatuhkan hukuman, namun pasar gelap juga harus memberikan penjelasan kepada pemuda tersebut. Cara dan kelicikan seperti itu membuat dia yang pertama kali melihat dokter hantu mengerti maksud adiknya saat bercerita tentang karakter aneh dokter hantu. Sedangkan untuk kali ini, di penginapan, aura dingin seluruh tubuh Tuan Neraka sudah cukup untuk membuat suhu ruangan berubah dari musim panas ke musim dingin. Melihat Tuan yang duduk di meja dan meminum secangkir teh yang tak terhitung jumlahnya, Grey Wolf tidak berani berbicara atau bahkan bersantai. Dia tidak punya pilihan lain selain berdiri dengan tegang sambil menunggu diam-diam di sampingnya. Kenapa dia menunggu di sini? Tidak ada alasan lain, sang tuan menyuruhnya keluar kapan saja untuk melihat apakah dokter hantu telah kembali. Sejak dia pergi berbelanja, dia tidak tahu berapa kali dia keluar dari pintu untuk mengamati lingkungan sekitar. Dia melihat tuan yang tadi masih meminum secangkir teh tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya dengan berat dan berdiri. Hatinya bergetar ketakutan. Grey Wolf dengan cepat bertanya, "Tuan, ada apa?" Ling Mohan balas menatapnya. Tanpa sepatah kata pun, dia keluar dari pintu dan pergi ke lantai 1. Dia kemudian duduk di meja yang paling dekat dengan gerbang. Grey Wolf juga keluar, saat dia melihat Shadow 1 berjaga di luar pintu. Ini sudah larut. Saya pikir dia akan segera kembali. Shadow 1 melihat tuannya di bawah dan turun. Mendengar ini, Grey Wolf menatap ke langit dan bergumam, "Aku khawatir dia bermain gila-gilaan di luar, lupa bahwa Tuan masih menunggunya di penginapan." Dia berpikir dalam hatinya, mengapa mereka tidak tinggal dalam satu kamar saja? Dengan cara ini, Tuan akan segera mengetahui saat dokter hantu keluar." Saat dia turun, dia melihat keluar. Daripada berdiri di samping tuannya di lantai pertama,
dia pergi keluar dan menunggu di sana untuk melihat apakah dokter hantu akan muncul. Saat menunggu seseorang adalah saat yang paling mencemaskan. Meski jelas tidak terlalu lama, waktu terasa berjalan sangat lambat. Setelah beberapa waktu berlalu, orang yang mereka tunggu belum juga kembali. Melihat sang tuan yang sedang duduk di sana dan sekarang sedang minum anggur, Grey Wolf melambai kepada seorang pelayan muda dan memintanya untuk menyajikan beberapa hidangan yang cocok dengan anggur kepada tuannya. Setelah menunggu setengah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, dia melihat sosok merah muncul di garis pandangnya. Grey Wolf bersorak dan menoleh ke arah tuannya di dalam dan berteriak, "Tuan, Tuan Muda Jiu telah kembali." Ekspresi dan nada ceria serta perkataannya membuat para tamu yang duduk di lantai satu penginapan menoleh ke belakang karena terkejut dan penasaran. Itu karena dia bertingkah seperti sedang berteriak, "Tuan, Nona sudah kembali." Namun sayangnya, yang dia teriakkan adalah nama seorang pria, Tuan Muda Jiu. "Tuan, Grey Wolf sepertinya sedang menunggu kita." Leng Hua melihat Grey Wolf di pintu masuk penginapan jauh. Dia tiba-tiba menunggu di sana. Tapi setelah beberapa pemikiran, mungkin bukan dia melainkan Tuan Neraka yang saat ini sedang menunggu nonanya. Feng Jiu mengangkat barang-barang itu di tangannya dan tidak bisa menahan tawa. "Menurutku orang sombong itu membuat masalah lagi." Mendengar ini, Leng Suang dan Leng Hua saling berpandangan dan tersenyum. Ya, orang yang acuh tak acuh dan mendominasi seperti Tuan Neraka sepertinya mengubah kepribadiannya saat bertemu dengan majikannya. Pikiran sempit dan kepribadian keras di luar lembut di dalam terlihat dalam dirinya. Grey Wolf benar, hanya ketika Tuan Neraka bersama nonanya, dia akan memiliki 7 emosi dan 6 kenikmatan indera. Sang Tuan menjadi lebih seperti manusia. Sesampainya di pintu, sebelum memasuki penginapan, sesosok tubuh sedang duduk di lantai satu. Melihat ini, mata Feng Jiu sedikit berubah. Grey Wolf datang dan berbisik, "Tuan Muda Jiu, Anda akhirnya kembali. Tuanku sudah lama menunggumu." Feng Jiu tersenyum. Setelah melirik Grey Wolf, dia berjalan menuju Ling Mohan. Sambil tersenyum, Feng Jiu berseru, "Paman, coba tebak apa yang kubawakan untukmu." Dia mengangkat barang-barang di tangannya, mata indahnya melengkung seperti bulan sabit menatap pria yang saat ini sedang minum anggur untuk menenggelamkan kesedihannya. Begitu dia mendengar bahwa dia membawakan sesuatu untuknya, mata dalam Ling Mohan berbinar. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak kembali menemuinya dan barang-barang yang dibawakannya untuknya. Namun, ketika dia memikirkan dia keluar tanpa izinnya, dia merasa marah. Oleh karena itu, dia mengabaikannya dan terus minum anggur. "Paman, kamu tidak marah kan?" Dengan pinggangnya setengah tertekuk, dia menatapnya sambil tersenyum. Dia melihat penampilannya yang masih gelap dan wajah gagahnya ditutupi janggut lebat. Dia menjelaskan, "Aku keluar untuk menangani beberapa urusan. Sebenarnya, aku secara khusus membawakanmu sesuatu ketika aku kembali." Saat dia berbicara, dia meletakkan benda di tangannya di depannya. Feng Jiu duduk di sampingnya. Dengan tangan menopang dagunya, dia memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku mendengar dari Grey Wolf bahwa kamu suka makan kue kenari. Dalam perjalanan pulang, aku melewati toko kue dan membelikannya untukmu. Ayo cicipi beberapa." Mendengar ini, dia akhirnya tidak tahan lagi dan menatapnya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbantahkan, denyut kegembiraan yang samar membuat aura sedingin es yang menyelimuti tubuhnya lenyap dalam sekejap. Grey Wolf dan Shadow Satu terdiam. Sekarang mereka tahu bahwa dokter hantu berspesialisasi dalam mengobati sifat dingin tuan mereka. Selama dia ada di sana, musim dingin bisa berubah menjadi mata air. Mereka kagum dengan transformasi tersebut, tetapi setelah dipikir-pikir, ternyata itu normal. Tuan mereka tergila-gila dan jatuh cinta pada dokter hantu. Dia tanpa sadar telah jatuh ke dalam perangkap cinta yang dibuat oleh dokter hantu dan sebagai hasilnya dia sangat rela untuk dijerat olehnya. Jangan kira kamu bisa dimaafkan dengan membawa beberapa kue kenari. Jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas, lihat bagaimana aku akan menanganimu. Dia jelas senang, tapi dia tetap bersikap sok kaku. Sambil berbicara, dia membuka kantong kue dan mengambil sepotong untuk dimakan. Para tamu di lantai pertama mendengarkan perkataan kedua pria ini dan kemudian melihat ekspresi mereka. Penampilan para tamu berubah menjadi aneh. Masing-masing dari mereka mengalihkan pandangan mereka ke belakang tetapi tidak diketahui apa yang sebenarnya mereka pikirkan. "Aku belum makan malam. Aku akan menceritakan kisahnya kepadamu selagi aku makan." Dia berkata sambil tersenyum,
lalu mengambil beberapa makanan dengan sumpitnya dan mulai makan. Melihat ini, mata Ling Mo Han menyapu ke arah Grey Wolf. Beri dia semangkuk nasi, biarkan pelayan menambahkan beberapa hidangan lagi. Setelah berbicara, dia melihat sekilas ke tubuh mungilnya dan berkata, ambilkan hidangan daging dan sup hangat. Ya, Grey Wolf menyeringai dan bergegas menyuruh pelayan menyajikan beberapa hidangan lagi. Dia secara pribadi berlari ke dapur dan membawakan mereka semangkuk kecil nasi putih. Feng Jiu bercerita sambil makan, aku baru saja pergi ke pasar gelap, aku meminta mereka menanyakan berita tersebut dan menyelidiki di mana menemukan kakekku. Aku tertunda karena beberapa hal, kalau tidak aku akan kembali lebih awal. Ling Mo Han menyesap anggurnya dan tidak memberikan tanggapan apapun. Awalnya, dia memberi tugas pada Grey Wolf untuk menyelidikinya. Namun, sebelum dia bisa memberitahunya, dia sudah bergegas keluar. Melihat nafsu makannya yang luar biasa, dia meletakkan cangkir anggurnya, mengambil sumpitnya dan memberinya sepotong daging. Makan lebih banyak daging, kamu terlalu kurus. Feng Jiu tidak memperhatikannya. Dia asyik makan. Dia ingin menyelesaikan makannya secepat mungkin agar dia bisa kembali ke kamarnya dan beristirahat. Dia tidak tahan dengan tatapannya yang membara dan penuh gairah. Ah! Setelah makan, dia langsung memberitahunya, aku lelah sepanjang hari-hari ini, Paman, kamu juga harus istirahat lebih awal. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Sampai jumpa besok. Dia langsung naik ke lantai 2 tanpa menunggu dia mengatakan apapun. Melihat sosok wanita itu yang melarikan diri, Ling Mo Han mendengus dingin namun tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia mengambil sekantong kue kenari yang dibawanya kembali dan juga naik ke lantai 2. Ketika mereka semua naik, para tamu di bawah mulai berdiskusi tentang mereka. Cara pria itu memandang pemuda itu sangat aneh. Begitulah cara pria memandang wanita. Tapi anak muda itu sangat tampan. Tetapi hubungan kedua orang itu tidak biasa. Apakah menurutmu mereka memiliki orientasi hubungan yang menyimpang? Begitu Shadow 1, yang menjaga pintu di lantai 2, mendengar diskusi di lantai bawah, dia menatap ke langit tanpa berkata-kata dengan bibir melengkung ke atas. Keesokan paginya, ketika kepala mengunjungi penginapan dengan membawa hadiah yang berlimpah, dia diberitahu bahwa orang yang dia cari telah berangkat pagi-pagi sekali. Feng Jiu dan kelompoknya tiba di perkumpulan alkimis saat ini. Tidak banyak orang di sini. Dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di gerbang perkumpulan sama sekali. Dari luar, perkumpulan tampak sangat sepi dan hanya beberapa orang yang berjalan-jalan. Ling Mo Han melirik ke arahnya, apakah menurutmu alkemis adalah kubis yang bisa kamu dapatkan di pinggir jalan? Dia tersenyum malu, aku akan masuk saja. Cari tempat untuk menungguku. Ada kedai teh di sana yang baru saja kita lewati, aku akan mencarimu setelah aku menyelesaikan penilaianku. Mengetahui berapa jam yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, Ling Mo Han mengiyakan. Dia kemudian membawa Grey Wolf dan Shadow 1 ke kedai teh. Kalian berdua ikut juga, kalian tidak perlu menunggu di sini. Ini akan memakan waktu beberapa jam. Dia memberi isyarat kepada Leng Xuang dan Leng Hua untuk bergabung dengan yang lain di kedai teh. Ya, karena kedai teh tidak jauh dari sini dan mereka bisa melihat gerbang perkumpulan alkemis dari lantai 2, mereka juga pergi ke kedai teh. Feng Jiu melangkah masuk ke dalam persekutuan alkemis dan masuk ke dalam. Dia menemukan seorang alkemis yang bertugas menerima tamu dan menjelaskan niatnya. Lencana penilaian. Sang alkemis memandang Feng Jiu dari atas ke bawah lalu menunjuk ke counter di sisi lain. Pergi ke sana dan bayar biaya penilaian dulu. Jika sudah selesai, kembalilah untuk mengambil nomornya. Penilaian alkemis membutuhkan penggunaan ramuan roh. Setiap level alkemis harus membayar biaya ramuan roh yang sesuai. Feng Jiu menyerahkan uang itu dan kembali ke sang alkemis dengan membawa tanda terima pembayaran untuk mendapatkan nomornya. Tunggu di dalam. Karena kamu datang lebih awal, kamu mendapat nomor pertama. Sang alkemis berbicara dengan nada acuh tak acuh dan menyerahkan sebuah kartu kayu padanya. Setiap hari orang datang untuk penilaian, tapi sangat sedikit yang bisa lulus. Pemuda itu baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia bahkan tidak melihat berapa banyak dia membayar atau memeriksa peringkat lencana alkemis yang akan dia uji, dia langsung memberikan nomor itu padanya. Menurutnya, pemuda tersebut tidak bisa lulus ujian sehingga tidak memberikan wajah dan sikap yang baik. Feng Jiu tidak mengambil hati. Dia mengambil tanda itu dan masuk ke dalam. Ketika dia masuk, dia melihat bahwa itu adalah ruangan batu besar yang terpisah. Seorang magang berdiri di luar.
Ketika dia melihatnya masuk, dia memandangnya. Apakah kamu di sini untuk penilaian? Tunggu sebentar, penanggung jawabnya belum datang. Dia mengangguk. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, dan saat hari masih pagi, dia melihat sekeliling, mencium aroma samar tumbuhan di udara. Dia melihat ke pintu batu yang tertutup di depannya sambil berpikir dalam hati. Apakah ini tempat mereka melakukan penilaian? Apakah ruangannya tersegel dengan baik? Apakah ada penerangan di dalam? Setelah setengah batang dupa, lebih dari selusin orang datang satu demi satu, semuanya memegang kartu kayu untuk diperiksa. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa berlalu, petugas yang bertanggung jawab atas pemeriksaan terlambat datang ke ruang batu. Orang yang membawa nomor 1, masuk. Magang yang menjaga gerbang batu berteriak. Ketika mereka menoleh, mereka melihat seorang pemuda tampan berjubah merah mempesona tersenyum dan menyerahkan kartu kayunya. Saya nomor 1. Saat ini, Feng Jiu sedang dalam suasana hati yang ceria. Memang benar untuk bangun pagi-pagi. Setidaknya dia adalah orang pertama yang dinilai. Silakan masuk. Magang itu mengambil kartunya dan membuka pintu batu untuk mengizinkannya masuk. Ketika dia melangkah masuk, keheranan muncul di mata Feng Jiu. Dia terkejut saat mengetahui bahwa meskipun dari luar terlihat seperti ruangan batu yang tertutup, bagian dalamnya adalah ruangan yang dikelilingi oleh 4 dinding dengan langit biru dan awan putih di atasnya. Yang mengejutkannya, tempat ini berisi formasi. Ketiga penguji di dalam melirik orang yang masuk dan melihat seorang pemuda berjubah merah. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sepertinya ini adalah kunjungan pertamanya ke perkumpulan alkemis. Melihat ini, salah satu dari mereka terbatuk dan berkata, "Datang dan daftar di sini." Siapa namamu? Berapa usiamu? Penilaian hanya perlu mendaftarkan nama dan usia peserta. Nama dijadikan sebagai kode, namun tidak demikian dengan usia peserta. Mereka perlu mengetahui usia setiap peserta ujian dan peringkat alkemis yang mereka ambil untuk keperluan pemberkasan. Feng Jiu kemudian juga melihat ke arah ketiga pria itu. Dia melihat 2 pria parubaya dan seorang pria tua, lalu maju ke depan dan memberi hormat. Wajah cantiknya menunjukkan senyuman yang murni dan polos. Salam, penguji. Namaku Feng Jiu. Umurku 16 tahun. Ketiga lelaki itu melihat pemuda di hadapan mereka mempunyai paras tampan dan suara yang merdu dan energik. Ini adalah wajah seseorang yang tidak paham dengan urusan dunia, tapi dia memiliki etika yang baik. Satu persatu mengangguk dengan tenang, berpikir bahwa pemuda ini seharusnya adalah putra dari keluarga bangsawan. Setelah mencatat nama dan usianya, pria parubaya itu menunjuk ke sebuah pintu batu di belakangnya dan berkata, "Ruang herbal roh ada di sana, berisi semua jenis herbal roh, kamu diharuskan mengidentifikasi herbal roh dan memilih bahan obat. Lalu, pergi ke meja penyulingan obat untuk membuat pil di sana." Feng Jiu melihat ke arah yang dia tunjuk dan mengangguk, "Saya mengerti." Kemudian dia pergi ke gerbang batu dan mendorongnya hingga terbuka. Di dalam, dia melihat ada dunia lain di dalamnya. Meski disebut ruang herbal roh, dia harus berjalan hampir 10 meter ke ruang herbal roh. Daripada sebuah ruangan, itu seharusnya disebut bangunan herbal roh 3 lantai. Ada meja persegi kecil di depan gedung. Ada seorang lelaki tua tertidur dengan dagu di tangan. Mungkin dia mendengar langkah kaki, jadi dia membuka matanya. Tanda terima pembayaran untuk pendaftaran. Pria tua itu melirik Feng Jiu dan mengetukkan jarinya ke meja. Feng Jiu mengeluarkan tanda terima pembayaran sebelumnya dan menyerahkannya, berpikir dalam hatinya bahwa ada banyak ketidaknyamanan yang terjadi. Butuh banyak usaha di setiap langkah. Orang tua itu melihat tanggal pembayaran dan melihat biayanya dengan santai. Matanya langsung melebar. Dia menggosok matanya dan berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tapi sekali lagi, jumlahnya masih sama. Dia mengangkat kepalanya dan memandang pemuda berjubah merah ini ke atas dan ke bawah dengan aneh. "Masuk." Dia mengembalikan tanda pembayaran itu kepada Feng Jiu dan melihatnya memasuki gedung dengan ekspresi aneh. Lalu dia berbisik, "Itu adalah biaya penilaian tertinggi. Lencana peringkat manakah yang diikuti anak muda ini?" Ketika dia memasuki gedung, Feng Jiu merasakan bahwa bangunan 3 lantai itu diselimuti aura yang kuat. Itu seperti sepasang mata yang mengawasi segala sesuatu di dalamnya. Dia tidak peduli. Dia mengambil keranjang dan mengambil beberapa herbal roh untuk digunakan. Tanpa menghabiskan waktu setengah batang dupa, dia keluar dengan membawa 2 keranjang herbal roh. Melihat pemuda itu pergi dengan membawa 2 keranjang herbal roh, lelaki tua yang duduk di meja itu tercengang. Begitu banyak herbal roh. Terlebih lagi,
Itu bukanlah herbal roh biasa. Bahkan jika dia harus membayar biaya penilaian lagi, dia tidak dapat menebus harganya. Biaya perkumpulan dibagi menjadi 3 peringkat. Umumnya mereka yang datang untuk mendapatkan penilaian lencana memilih dengan baik. Bahkan jika mereka adalah alkemis peringkat leluhur, mereka tidak akan memakai lebih dari 50 herbal. Namun anak muda itu baru saja masuk dan mengeluarkan 2 keranjang dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Sekarang dia hanya ingin melihat ekspresi wajah penguji sebelumnya ketika mereka melihat anak muda itu membawa 2 keranjang herbal roh. Ketiga orang itu sedang duduk dan mengobrol di ruang batu penilaian. Biasanya, hanya ada 10 atau 20 orang yang datang untuk penilaian di perkumpulan setiap hari. Ada yang membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam untuk menyelesaikan penilaian, ada pula yang mengalami kendala dalam proses penyaluran pil obat dan tidak dapat melanjutkan. Kebanyakan orang gagal dalam penilaian dalam waktu setengah batang atau bahkan lebih singkat, jadi penilaian adalah urusan yang sangat santai bagi mereka. Para penguji ini mengobrol dan tersenyum. Ketika mereka mendengar suara yang datang dari gerbang batu, mereka secara naluriah melihatnya. Namun ketika mereka melihat pemuda berjubah merah masuk dengan 2 keranjang herbal roh di tangannya, mereka semua berdiri dengan senyum kaku di wajah mereka. Masing-masing dari mereka melongo takjub. Ruangan itu dipenuhi suara deru pakaian mereka saat mereka berdiri. Mereka tercengang melihat herbal roh yang berharga di dalam keranjang. Itu adalah herbal roh dari lantai 3. Mengapa dia membawanya? Begitu banyak herbal roh, tapi ada juga yang antik. Salah satu dari herbal itu tidak sebanding dengan biaya yang dia bayarkan, sehingga beberapa orang mau tidak mau mulai berbicara. Feng Jiu, untuk apa kamu membawa herbal roh ini? Feng Jiu menatap pemeriksa yang bertanya kepadanya dengan heran dan menjawab, tentu saja memurnikan obat. Apa yang dia lakukan dengan semua ini tanpa pemurnian? Bukankah itu tidak masuk akal? Tapi hei, perkumpulan alkemis ini sungguh bagus. Biaya yang dia bayarkan tidak seberapa dibandingkan dengan herbal roh di dalam keranjang. Mendengarkan jawaban pemuda itu seolah-olah itu adalah hal yang biasa, lalu melihat ekspresinya yang dengan jelas mengatakan bahwa pertanyaan mereka semuanya tidak masuk akal, urat-urat hijau muncul di dahinya. Dengan sudut bibirnya yang terentang kencang, dia berbicara lagi. Begitu banyak herbal roh, bisakah kamu menggunakan semuanya? Kamu tahu, meskipun kamu membayar biayanya, herbal roh tidak bisa disia-siakan, kamu hanya dapat menggunakan herbal roh yang perlu Anda saring. Jika kamu menyia-nyiakan herbal roh yang jelas-jelas tidak kamu perlukan, kamu harus membelinya dengan harga 10 kali lipat. Dia mengerutkan kening. Tapi aku akan menggunakan semuanya. Saat dia berbicara, dia membawa 2 keranjang herbal roh ke meja penyulingan obat. Melihat hal tersebut, 2 penguji lainnya akhirnya berteriak tidak sabar, kamu ingin menggunakan semuanya. Bagaimana cara kamu menggunakannya? Tahukah kamu nama dan khasiat herbal roh tersebut? 2 keranjang herbal roh semuanya sudah tua. Ini bukan lelucon. Setelah beberapa pemikiran, Feng Jiu yang awalnya mengerutkan kening mengangkat matanya untuk melihatnya. Ekspresinya agak aneh. Penguji, tahukah kamu lencana apa yang membuat saya datang untuk penilaian? Bukankah itu lencana sang alkemis? Salah satu dari mereka menjawab. Mereka tidak menanyakan kapan dia masuk, tapi melihat usianya yang masih muda, itu seharusnya adalah penilaian lencana alkemis. 2 penguji lain di sebelahnya melirik pemuda itu dan kemudian kedua keranjang penuh herbal roh tua. Mereka menggelengkan kepala dan mengangkat cangkir teh di atas meja, berniat untuk minum perlahan. Anak muda ini baru pertama kali datang untuk penilaian, sehingga ia kurang paham dengan aturan ujiannya. Mereka tidak menyangka dia akan lulus ujian. Harus dipahami dengan jelas bahwa tidak mudah mendapatkan lencana alkemis. Mendengar ini, Feng Jiu menyeringai dan menunjukkan senyuman mempesona di wajahnya. Dia berkata dengan nada santai, tidak. Saya di sini untuk mendapatkan lencana alkemis peringkat suci. Pef. Uhuk-uhuk. Kedua penguji yang meminum teh tersebut menyemprotkan teh langsung ke pintu masuk. Mereka terbatuk-batuk karena tersedak teh. Setelah beberapa saat, mereka secara bertahap mengatur pernapasan mereka dan menatap Feng Jiu dengan marah. Salah satu dari mereka berteriak, anak muda, kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Penilaian alkemis peringkat suci. Kamu pasti sudah gila memikirkan untuk mendapatkan alkemis peringkat suci. Mata Feng Jiu berkedip polos. Dengan nada sungguh-sungguh, dia menjelaskan, saya benar-benar di sini untuk mendapatkan penilaian untuk alkemis peringkat suci. Saya juga telah membayar biaya yang benar untuk penilaian ini. Ternyata mereka tadi hanya melihatnya sebagai seorang anak,
yang datang ke sini untuk bersenang-senang. Penguji yang sebelumnya membantu Feng Jiu mendaftar kali ini juga memandang Feng Jiu dengan tidak setuju. Namun, ketika dia melihat wajah polos dan ekspresi serius pemuda ini, suasana hatinya sedikit rileks. Dia bertanya dengan tenang, apakah kamu memiliki lencana alkemis peringkat leluhur? Feng Jiu menggelengkan kepalanya, saya tidak memilikinya. Kalau begitu, bagaimana dengan lencana alkemis peringkat tuan? Saya juga tidak memilikinya. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Penguji tampak tidak senang ketika dia mendengar jawabannya, tapi dia masih bertanya, dan bagaimana dengan lencana alkemis? Saya tidak punya satupun. Saya belum melakukan penilaian apapun. Ini pertama kalinya aku datang ke perkumpulan alkemis. Meskipun dia bisa memurnikan obat-obatan, dia memang tidak punya lencana. Jika dia memilikinya, mengapa dia datang jauh-jauh ke sini? Setelah mendengarkan jawaban Feng Jiu, dua penguji lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya dengan marah. Kamu bahkan bukan seorang alkemis, bagaimana kamu akan meminta penilaian alkemis peringkat suci? Dan kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak gila. Jelas sekali bahwa berharap menjadi alkemis peringkat suci itu sendiri adalah hal yang gila. Kamu menyia-nyiakan waktu kami di pagi hari. Kamu segera pergi. Feng Jiu tidak merasa kesal ketika dimarahi oleh orang-orang itu. Mungkin itu karena dia memahami pikiran mereka. Wajar jika mereka merasa seperti itu. Lagi pula, bahkan tanpa lencana alkemis, dia ingin dinilai sebagai alkemis peringkat suci. Itu memang menuruti fantasi liar. Karena itu, dengan senyum ramah dan mata berbinar, dia berkata, penguji, mohon jangan terlalu memaksakan amarah Anda di pagi hari. Itu akan melukai tubuhmu. Tolong dengarkan penjelasan lengkap saya. Melihat mereka memelototinya, dia tidak menunggu mereka berbicara. Meskipun saya tidak memiliki lencana alkemis, saya memang seorang alkemis. Saya mengajukan permohonan penilaian alkemis peringkat suci secara langsung karena saya menilai diri saya mampu mendapatkan lencana dan menjadi alkemis peringkat suci. Jika tidak, melakukan penilaian satu demi satu akan membuang-buang waktu saya. Mendengar ini, tiga orang yang menahan amarahnya di dalam hati menjadi semakin marah. Mereka merasa pemuda itu terlalu bodoh. Dia memiliki kekurang ajaran untuk menyombongkan diri di persekutuan alkemis dan mengatakan bahwa menghabiskan waktu untuk lulus setiap penilaian hanya membuang-buang waktunya. Awalnya, dia berpikir bahwa pemuda itu memiliki penampilan yang luar biasa, sangat sopan, dan murni. Tapi sekarang, mereka belum pernah melihat orang yang lebih buruk. Sangat baik, mari kita lihat bagaimana Anda membuat herbal tingkat alkemis peringkat suci. Tapi izinkan aku memberitahu padamu terlebih dahulu, jika kamu mengambil 2 keranjang herbal roh dan menyia-nyiakannya, kamu harus membelinya dengan harga 10 kali lipat. Feng Jiu mengusap hidungnya dengan polos. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Tanpa diduga, orang-orang ini semakin marah. Bukankah dia tidak bersalah? Meskipun dia akan tetap di tempat ini untuk sementara waktu dan masih punya waktu, dia tidak ingin menghabiskan waktunya di dalam perkumpulan. Karena itu, dia memeriksa barang-barang di meja penyulingan obat. Dia menemukan bahwa peralatan itu sesuai untuk herbal biasa tetapi tidak cukup untuk memurnikan herbal di alkemis peringkat suci. Jadi dia melihat ketiga penguji dan berkata, peralatannya terlalu rendah. Aku akan merepotkanmu untuk menggantinya dengan peralatan yang cocok dengan alkemis peringkat suci. Mendengar ini, ketiga pria itu tidak dapat berbicara kecuali saling menatap. Pada saat ini, suara seorang lansia terdengar. Beri dia peralatan untuk alkemis peringkat suci. Biarkan Yutua datang dan mengawasi penilaian ini. Ketika suara itu datang, ketiga penguji terkejut dan wajah mereka mencerminkan keheranan. Ini membuat Penatua Agung khawatir. Mata Feng Jiu berkedip. Tanpa mengangkat kepalanya, dia memainkan herbal roh di keranjang sementara bibirnya sedikit melengkung ke atas. Sejak tetua berbicara, ketiga penguji tidak berani bicara banyak. Mereka segera menyuruh orang membawa peralatan alkemis peringkat suci, sementara salah satu dari mereka pergi mengundang sesepuh itu sendiri. Yutua, alkemis peringkat suci dari perkumpulan alkemis mereka, memiliki posisi yang luar biasa. Sangat sulit untuk menemukan 10 alkemis peringkat suci bahkan di ratusan negara kelas 3. Jadi, bisa dibayangkan betapa langkanya alkemis peringkat suci. Itu sebabnya mereka marah setelah mengetahui alasan Feng Jiu meminta dinilai sebagai alkemis peringkat suci.
Mereka tidak berpikir pemuda itu memiliki kemampuan untuk menguji pada level ini dan bahkan percaya bahwa dia menghina martabat alkemis peringkat suci dengan mengatakan demikian. Alkemis peringkat suci berusia 16 tahun. Itu tidak mungkin. Di antara mereka yang menunggu di luar untuk penilaian, selain alkemis biasa dan alkemis tingkat tuan, ada juga alkemis tingkat tuan yang datang untuk dinilai sebagai alkemis tingkat leluhur. Namun, tidak ada lagi yang melebihi level leluhur. Lagi pula, bahkan alkemis peringkat leluhur pun sudah sangat langka. Saat ini, kerumunan melihat pintu kamar batu terbuka dan penguji di dalam bergegas keluar. Karena formasi di dalam ruangan membuatnya terisolasi dari dunia luar, orang di luar tidak dapat mendengar apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya bisa mendiskusikannya dengan suara pelan. Tidak lama kemudian, mereka melihat penguji kembali, mengikuti dengan hormat di belakang seorang lelaki tua. Orang-orang yang mengenali identitas lelaki tua itu memerah karena kegembiraan dan ingin memberi penghormatan kepadanya, namun mereka dicegah oleh penjaga di sisi lelaki tua itu. Ketika kedua pria itu memasuki ruangan batu, mereka yang mengenali identitas lelaki tua itu sangat bersemangat. Itu adalah alkemis peringkat suci. Dia satu-satunya di negara kerukunan besar. Aku melihatnya sekali dari jauh. Orang mengatakan bahwa alkemis peringkat suci biasanya hidup dalam pengasingan. Aku tidak menyangka akan bertemu lelaki tua itu di perkumpulan hari ini. Benar, aku juga pernah melihatnya sekali, tapi mengapa orang tua itu datang? Ini ruang penilaian, mungkin orang tua itu datang untuk menilai seseorang secara pribadi. Yang lain, meski gelisah, menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sebelumnya, seorang pemuda berbaju merah yang tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun masuk ke dalam, aku rasa dia datang untuk penilaian alkemis. Dia tidak bisa membuat alkemis peringkat suci Yu khawatir. Mungkin ada hal lain yang terjadi. Saat kerumunan sedang asyik berdiskusi di luar, Feng Jiu memeriksa peralatan yang baru diganti dengan puas. Sekarang ini adalah perlengkapan alkemis peringkat suci. Saat dia mengambil herbal roh dari keranjang dan menaruhnya di tempatnya, dia mendengar suara tua namun kuat. Teman muda ini bermarga Feng dan bernama Jiu. Feng Jiu mendongak dan melihat seorang pria tua berjubah abu-abu dengan rambut perak dan wajah cerah dan energi. Pada saat ini, matanya yang bijak dan berpandangan jauh ke depan sedang mengamatinya. Dia tersenyum tipis dan menjawab, "Itu benar. Kudengar teman muda ingin dinilai untuk mendapatkan lencana alkemis peringkat suci." Orang tua itu tersenyum tipis. Dia tidak mencemooh atau terkejut tetapi bertanya dengan tenang, seolah-olah berbicara dengan seorang teman lama yang sudah lama dia kenal. Dia memiliki sikap alami dan suara lembut. Dia mengangguk. Matanya menatap tajam ke arah lelaki tua itu. Kalau begitu, Yu tua ini akan mengawasi penilaian teman muda. Orang tua itu tersenyum lembut, lalu mundur ke posisi pengawas dan memberi isyarat mengundang kepada Feng Jiu. Alkemis peringkat suci diberi waktu 4 jam untuk memurnikan herbal, teman muda, mohon sempurnakan obatnya dalam waktu 4 jam. Selama itu memenuhi level alkemis peringkat suci, orang tua ini secara pribadi akan menempelkan lencana itu padamu. Mendengar ini, Feng Jiu tersenyum. Setelah melihat sekilas pada lelaki tua itu, dia memulai proses pembuatan pil obat itu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a